Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bisnis plan yang ingin kami bangun, yaitu adalah Do It Dessert. Do It Dessert ini diawali dengan melihat beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental menjadi satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental seseorang adalah rasa stres dan cemas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, dessert biasanya hanya didapatkan di tempat tertentu seperti restoran dan kafe. Yang ketiga, penjual dessert di Aceh masih sedikit dan variannya belum beragam. Yang keempat, proses pemesanan dan proses transaksi masih mempersulit customer. Dan yang kelima, tidak memiliki platform khusus bagi customer memberikan masukan atau pendapat. Nah, jadi dari beberapa permasalahan yang ada, bisnis ini membuat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, salah satu cara untuk menghilangkan rasa stres adalah mengkonsumsi makanan manis atau dessert. Mengkonsumsi makanan manis dapat meningkatkan hormon serotonin, di mana hormon serotonin adalah hormon yang berperan dalam menghadirkan perasaan bahagia dan perasaan positif. Yang kedua, menyediakan varian dessert yang beragam. Yang ketiga, bekerja sama dengan platform khusus layanan pesan antar makanan. Yang keempat, menyediakan transaksi uang tunai dan uang elektronik. Dan yang kelima, menyediakan website untuk customer memberikan masukan dan pendapat. Untuk membangun bisnis ini, kebutuhan modal yang diperlukan yaitu ada untuk biaya tetap dan juga biaya variabel, di mana biaya tetap yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan perubahan jumlah produk barang yang diproduksi, seperti pembelian buku kontainer dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan dessert. Estimasi biaya tetap yang diperlukan yaitu 12.829.000. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Estimasi untuk sekali produksi yaitu sebesar 5.300.000. Nah, jadi modal awal yang diperlukan untuk membangun bisnis ini yaitu sebesar 18.129.000. Dengan pendapatan yang didapatkan untuk sekali produksi yaitu sebesar 7.050.000. Jadi, keuntungan atau laba yang didapatkan untuk sekali produksi yaitu sebesar 1.750.000. Jadi, estimasi pengembalian modal pada bisnis ini yaitu pada saat produksi yang ke-11. Nah, untuk mempertegas kembali, Do It Dessert ini merupakan bisnis yang menyediakan makanan penutup dengan banyak varian yang dapat dipesan secara langsung maupun online. Dan jadi kami memberikan kemudahan kepada pembeli dengan cara menyediakan jasa antar yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan pesan antar. Untuk varian Do It Dessert sendiri itu ada 5. Yang pertama, salad buah, dessert box, banoffee, puding custard, dan krim brulee. Nah, untuk promosinya sendiri kami memakai 2 sosial media dan website. Di sini ada Instagram dan Facebook. Di website ini pembeli dapat memberikan saran dan melihat menu-menu terbaru dari produk kami. Selanjutnya channel, di sini kami menggunakan 2 yaitu online dan offline. Yang pertama itu ada Boot Container dan untuk online-nya ada GoFood, GrabFood, dan Maxim. Berikut merupakan bisnis model kanvas pada Do It Dessert. Key partnernya adalah pemasok bahan-bahan dessert, para pengemudi GoFood, Grab dan juga Maxim, selebgram, dan key activitiesnya adalah membeli bahan-bahan dessert terbaik, mempertahankan rasa dan kualitas agar lebih baik dari kompetitor, memberikan layanan memuaskan, cepat dan juga ramah. Key resource-nya adalah lokasi penjualan strategis, alat memasak yang praktis, pekerja yang lihai dalam mengolah dessert dan melayani pembeli, dan juga pemasok bahan terpercaya. Value proposition, dessert yang dijual disajikan dalam aneka varian. Do It Dessert dapat dibeli secara online ataupun offline. Tersedia website untuk customer memberikan saran dan juga pendapat. Dan selanjutnya, customer relationship, transaksi pembayaran untuk pembeli yang langsung datang ke outlet dapat menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan juga OVO. Untuk pembeli secara online dapat membayar menggunakan GoPay, PayLater, dan juga uang tunai. Harga promo pada acara tertentu seperti festival dan juga pameran. Selanjutnya adalah channels media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
festival kuliner, aplikasi pesan antar seperti GoFood, Grab, dan juga Maxim, website Do It Dessert. Selanjutnya, customer segment, masyarakat umum Aceh, pelajar, mahasiswa, dan juga mahasiswi. Cost struktur, penyediaan alat pengolahan dessert, persiapan lokasi outlet Do It Dessert, penyediaan bahan-bahan baku, menghitung anggaran promosi. Dan yang terakhir adalah revenue stream, modal pribadi, investasi dari pihak ketiga, sistem bagi hasil dari kerjasama tim, dan juga penjualan per porsi dessert. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada Do It Dessert. Kekuatan pada Do It Dessert adalah memiliki varian dessert yang beragam dan memiliki rasa yang khas yang berasal dari kopi Aceh. Pemesanan dessert dapat dilakukan secara online dan offline, memiliki sistem pelayanan berupa website, memiliki sistem pembayaran yang memudahkan konsumen, dan kelemahannya adalah tidak menggunakan bahan pengawet, membuat produk tidak tahan lama, sehingga hanya bisa dipesan khusus daerah Aceh saja. Dan peluang pada Do It Dessert adalah menjual produk yang lagi tren dan banyak digemari masyarakat, dapat membuat bisnis ini memiliki banyak customer. Belum banyaknya bisnis yang sejenis di Aceh membuat bisnis ini dapat unggul di masyarakat. Dan menggunakan kopi Aceh untuk varian kopi menjadi ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan bisnis ini sangat menjanjikan. Yang terakhir adalah ancaman pada Do It Dessert. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan supplier yang dapat menghambat proses produksi. Dan harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga produk yang memungkinkan dapat mengurangi pembeli. Berikut merupakan profil dari tim kami. Yang menjadi CEO adalah saya sendiri, di mana CEO adalah pimpinan tertinggi dalam suatu bisnis dan orang yang bertanggung jawab penuh pada bisnis dan juga mengambil keputusan. Selanjutnya, yang menjadi CFO adalah Bella Marcella, di mana CFO adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan suatu bisnis. Dan Rizka Marini Hadi yang menjadi CTO, di mana CTO adalah orang yang bertanggung jawab terhadap teknologi dan juga produk. Sekian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.